Baik, selamat siang. Ada beberapa orang nih, yang lainnya pada kemana. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan beberapa konsep yang umum, yang biasa juga, tetapi mungkin dari perspektif yang berbeda, atau mungkin pernah dapat juga setidaknya mengulangi apa yang pernah dipelajari sebelumnya, mudah-mudahan. Jadi bagus. Nah, oke, saya masuk ke hal yang mungkin mudah-mudahan tidak bosan, yaitu osilator harmonik. Jadi osilator harmonik ini dari SMA ya mungkin, atau bahkan SMP, nggak tahu. Sebenarnya osilator harmonik lagi spring mass gitu, jadi mungkin sudah pada tahu kan disebut dengan osilator harmonik ya, biasanya gambarnya ada gas ya. Ini secara klasik kan, tentu kita akan perluas ini ke kasus yang lebih mikroskopik, nanti berkaitan dengan atom, dan atom itu ada gaya-gaya yang mirip dengan osilator harmonik. Tapi kenapa kita belajar osilator harmonik? Karena dia cukup ubiquitous, artinya ada di mana-mana gitu ya, walaupun tidak berbentuk ada pegas terus ada massa seperti itu, tetapi dinamikanya digambarkan oleh suatu persamaan yang sama persis dengan persamaan dari massa pegas seperti ini. Jadi kita mulai dari satu sistem yang mungkin tidak berkaitan dengan osilator harmonik, secara umum saja. Kita tinjau misalkan Hamiltonian untuk sistem dengan derajat kebebasannya ada n buah, jadi ada n buah dari 1 sampai n. Nah, biasanya kalau dalam partikel, sebuah partikel itu 3 dimensi, berarti 3 derajat kebebasannya. Kalau 2 partikel 6 misalkan, tapi kita nggak terlalu pusing apa arti derajat kebebasannya, jelas ini ada n buah derajat kebebasan, ini adalah suku energi kinetiknya, ada suku potensial interaksi, jadi antara partikel 1 sampai yang ke n, atau derajat kebebasan 1 sampai n, jadi kita nggak mau pusing seperti apa interaksi, tapi ini tidak bebas, mereka saling berinteraksi. Nah, untuk mempermudah pembahasannya, nanti kita akan mengubah beberapa variabel, tetapi kita akan tunjukkan bahwa Hamiltonian dari n derajat kebebasan ini dapat dirubah dalam aproksimasi nanti menjadi Hamiltonian yang merupakan penjumlahan dari n buah osilator harmonik satu dimensi. Jadi di sini tidak ada osilator harmonik, tapi kita bisa rubah ini jadi Hamiltonian atau dirubah menjadi n buah osilator harmonik satu dimensi. Ya. Jadi kenapa ini sangat penting, karena untuk sembarang begini pun untuk aproksimasi tertentu, untuk letak aproksimasi penting itu bisa dirubah menjadi osilator harmonik. Osilator harmonik cukup sederhana, jadi kita sering menggunakan. Nah, untuk sederhananya kita buat seperti ini ya. M itu adalah total massa. Jadi kita hitung rata-rata terhadap massa totalnya, kita gunakan mu, i, kita rubah ganti variabel biasa ya, kita akan lakukan secara detail. Lalu kita rubah X di sini, semua kita ganti menjadi X aksen, yaitu XI dibagi dengan akar mu I untuk masing-masing mu-nya atau masanya. Kalau yang P-nya kita rubah dengan dikali dengan akar mu I. Dan dengan demikian, kita akan mendapatkan fungsi yang baru, yaitu fungsi dari aksen-aksen ini semua, khususnya dalam X aksen, dan kita sebut karena fungsinya berubah dari V ini kita rubah menjadi W, itu saja. Ganti variabel saja, tapi karena kita tidak mau menuliskan aksen, kita buang semua aksen, jadi yang aksen itu sekarang jadi ini, X dan P tanpa aksen, ya, jadi aksen I menjadi X lagi, gitu ya, karena kan semuanya pakai aksen, jadi ngapain dia pakai aksen lagi. Jadi gitu ya, jadi bentuknya seperti ini lagi. Lalu kita tinjau aproksimasinya seperti ini, kita tinjau titik kritis di mana potensialnya itu memiliki turunan sama dengan 0. Ya. Jadi pada titik tersebut kita tinjau titiknya adalah pakai indeks 0, 0, 0 untuk semuanya. Dan terhadap titik ini kita bisa lakukan deret
Taylor, ekspansi dari Taylor, yaitu W0, yaitu pada titik sini dia X10, X20, dan seterusnya itu kita sebut W0. Dan turunan pertama kalikan biasa selisihnya terhadap titik X0-nya. Tapi karena turunan pertamanya adalah sama dengan 0, jadinya hilang. Terus ada turunan kedua, 1/2 faktorial, tambah 1/3 faktorial, dan seterusnya. Dan seterusnya seperti di Vismat lagi, Boas lagi ya. Ini Boasnya banyak berarti. Dan kita batasi saja misalkan sampai orde kedua. Ya, orde kedua, 3, dan seterusnya kita abaikan. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Dan ini adalah seperti biasa dari deret Taylor dan turunan kedua saja kan ini, turunan kedua ini. Nah, kita tinjau tentu kalau kita belajar dari Vismat, ada namanya matriks Hessian ya. Matriks Hessian itu menentukan apakah titiknya stabil atau tidak stabil, apakah dia bentuknya saddle point, ataukah terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah, dan seterusnya. Kita asumsikan ini stabil, jadi terbuka ke atas semua, sehingga matriks dari W double prime di sini adalah positif definite, artinya nilai eigennya semuanya positif, gitu ya, berkaitan dengan terbuka ke atas semuanya. Sehingga kita bisa dapatkan minimum pada titik tersebut. Kalau kebalikannya semua negatif, jadinya nanti titiknya jadi maksimum, jadi nggak stabil, intinya begitu ya. Lalu kita lakukan transformasi seperti biasa, transformasi koordinat. Ini proses diagonalisasi, bahasa Vismatnya adalah diagonalisasi. Ini kita proses diagonalisasi, kita lakukan transformasi, rotasi biasa. Sekarang yang XP-nya tadi kita rotasikan jadi aksen lagi, jadi aksen yang baru lagi, untuk membedakan yang lama dan yang baru. Sedemikian rupa sehingga menjadi diagonal. Ya. Sehingga W-nya ini menjadi diagonal. Jadi matriks W turun keduanya ini menjadi diagonal. Nah, karena diagonal, maka tidak ada suku silangan, karena diagonal dibentukkan kuadrat semua ya. Nah, ini kita sebut saja namanya apa? Kita sebut saja X aksen itu adalah selisihnya ya sekarang ya. Ini adalah selisihnya saja. Jadi karena dia ini apa namanya kalau di dalam Vismat apa namanya masih ingat ya? Ini bab yang bicara mengenai bentuk kuadratik ya. Jadi diagonalisasi udah bentuk kuadratik lah, itu kan kuadrat-kuadrat saja, jadi bentuknya tidak ada suku silang, jadi X1 dengan X1 saja, X2 kali X2, X3 kali X3, tidak ada X1 kali X2, dan seterusnya. Jadi nilai eigennya kita sebut aja nih M omega I kuadrat, dan seterusnya. Ini masalah nilai eigen aja, jadi namanya apa juga kita sesuaikan supaya berbentuk sama seperti osilator harmonik. Suku sini nggak berubah. Betul ya, karena ini sudah bentuknya adalah seperti depan ini ya. Ini cuma PI saja, kuadrat, mau diputar-putar, panjangnya selalu sama. Mau diganti variabel apapun juga terhadap rotasi, panjang vektor kuadrat adalah sama, jadi dalam koordinat apapun juga dia bentuknya sama. PI kuadrat, PI aksen kuadrat, PI double aksen kuadrat, apapun juga kita sebut P lagi. Yang penting adalah bagian sininya ya. Nah, bagian sininya menjadi tidak mengandung suku silang. Tapi yang menarik kalau kita lihat, ini adalah penjumlahan dari osilator harmonik satu dimensi, ada N buah. Jadi, kita lihat kenapa kita belajar osilator harmonik itu, karena kita bisa mengaproksimasi sistem sembarang untuk kasus simpangan kecil, dan dengan aproksimasi tersebut, Hamiltoniannya dapat ditransform atau dirubah menjadi penjumlahan dari N buah osilator harmonik satu dimensi. Nah, ini. Ya kan, ini jadi simpel sekali kan, ini udah hafal semua, solusinya juga tahu mungkin ya. Jadi, oleh karena itu, kita belajar mengenai osilator harmonik satu dimensi saja. Poinnya adalah itu. Bisa dipecahkan langsung, tapi kita males. Biasanya orang fisika tuh banyak malesnya.
Tulis panjang, kita buat lebih sederhana aja lah nih. Ngapain ada M di sini, ada omega dan seterusnya. Kita transformasikan lagi, kita rubah variabelnya supaya bentuknya lebih sederhana lagi. Kita definisikan apa yang disebut dengan X bar, P bar, P bar, P bar, E bar, A bar. Semua besaran ini tanpa satuan. Ya. Jadi tanpa satuan. Kita lihat nih X dibagi dengan akar ini semua ini sebenarnya dimensinya panjang. Omega itu adalah dimensinya 1 per waktu, ini dimensinya adalah kecepatan, ini dimensi momentum, ini H coret omega jelas energi gitu ya, ini juga H coret omega jelas energi, sehingga ini semua tanpa satuan. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat, kita mendefinisikan panjang di sini sebagai besaran yang diperoleh dari konstanta-konstanta dari sistemnya, dari konstanta fisika, yaitu H coret konstanta fisika, M adalah konstanta dari sistem yaitu massa elektron. Misalkan kalau kita bicara atom hidrogen nanti omega berkaitan dengan omega dari elektronnya yang mengitari atom hidrogennya dan seterusnya. Jadi intinya kita punya beberapa besaran yaitu H coret, M dan omega, dan bagaimana dari 3 besaran ini kita membangun besaran yang memiliki dimensi panjang, dimensi 1 per waktu, atau ya omega ya langsung aja ya, kecepatan, momentum, energi yang jelas. Nah, dari situ maka kita bisa katakan besar-besarnya adalah disebut karakteristik panjang, karakteristik waktunya adalah omega, karakteristik kecepatan adalah ini, karakteristik momentum, karakteristik energi, dan sebagainya. Jadi istilah karakteristik itu. Dan dari sini kita dapatkan nanti persamaan yang lebih sederhana bentuknya. Atau dengan kata lain, ini sama saja kalau kita mengambil M omega H coretnya sama dengan 1. Ini atomic unit namanya. Nah, ini pernah dengar natural unit, ini mirip-mirip seperti itu. Tentunya jangan lupa ketika kita kembalikan ke bentuk semula, kalau kita melakukan pengukuran eksperimen, maka kita tidak bisa menggunakan satuan yang tadi ya, karena di eksperimen kita satuannya tetap panjang ya panjang satuannya, tanpa dimensi, momentum ya jelas, momentum, masalah kecepatan juga itu ada massa kalikan panjang bagi waktu gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada trik-triknya lah. Biasanya kita langsung kalikan jelas ya. Jadi kalau misalkan dapat X gitu ya berkaitan dengan panjang, maka kembalinya kalikannya dengan yang di bawahnya ini. Demikian juga kalau V kita kalikan dengan akar H coret omega per M, P, E dan seterusnya. Jadi E itu kelipatan dari H coret omega misalkan. Tapi kalau misalkan besaran lain misalkan yang sering dipakai di mekanika kuantum yaitu fungsi gelombang. Fungsi gelombang itu dimensinya kan 1 per akar panjang. Dari mana coba dapatnya? Dan tahu nggak kenapa fungsi gelombang itu dimensinya 1 per akar panjang? Nah, di sini ada jawabannya. Tapi karena apa? Karena fungsi gelombang kuadrat itu adalah rapat probabilitas dalam satu dimensi, berarti ini adalah 1 per panjang kalikan panjang, nanti sifatnya probabilitas tambah satuan ya. Oke. Oleh karena itu kalau kita mau kembalikan misalkan besaran dari yang satuan sebelumnya, satuan atomic unit itu ke dalam si yang normal ya, kita harus kali dengan apa ini? Suatu konstanta yang dimensinya adalah 1 per akar panjang, intinya begitu ya. Jadi 1 per akar panjang ya, kita lihat aja, kita contekkan dari sini sebetulnya tadi kan ya. Nah ini kan ya, nah ini kita tahu ini adalah akarnya adalah panjang, 1 per panjang, berarti kalau 1 per akar panjang dibalik saja, diakarkan lagi jadi pangkat seperempat. Jadi ya gitu-gitulah. Ini sudah biasa kalau yang bekerja dalam natural unit, yang H coret sama dengan 1, C sama dengan 1, apalagi konstanta Boltzmann sama dengan 1, G sama dengan 1, gitu ya. Semua dibuat 1 aja. Jadi laju cahaya itu ya 1 tanpa satuan. Paling natural sih. Karena kita udah kebiasaannya, karena telanjur dari dulu udah pakai meter dan seterusnya ya kita ikut.
Berita bagusnya, setelah kita rubah itu semua, maka kita dapat bentuk yang cukup simpel. Kalau pakai sebelumnya bisa nggak? Bisa aja sih. Cuma, jadi kita bilang orang fisika rada males nulis. Jadi ya dapat seperti ini lagi, standar ya. Nggak ada omega, nggak ada massa, kan lebih simpel. Karena nggak penting itunya. Ya penting, tapi nggak penting. Yang penting adalah operator-operator ini. Nah, Hamiltoniannya berubah jadi seperti ini kan, setengah x kuadrat tambah p kuadrat. Ya, dibaliknya biasa p kuadrat di depan, x kuadrat, tetapi sekarang kita balik setengah x kuadrat tambah p kuadrat sama saja. Yang kita bisa faktorisasi jadi bentuk seperti ini. Nah, ini secara klasik. Kalau kita masuk ke kuantum, kita mendefinisikan semuanya menjadi operator. Nah, kalau operator, maka mereka belum tentu komut, dan X dan P itu adalah Hermitian, sehingga X tambah IP itu non-Hermitian. Maka ini kita definisikan sebagai operator A, nantinya ini jadi A dagger ya. Oke, A dagger bolak-baliknya, dan ini dicek saja kalau udah lupa, di situ harusnya pernah dapat, bahwa komutasi antara A dan A dagger sama dengan 1. Nah, ini pentingnya. Sehingga kita dapatkan nanti Hamiltonian kita bentuknya adalah jadi seperti ini. Nah, Hamiltonian itu adalah A dagger A tambah setengah. Nah, di mana A dagger A itu disebut dengan operator number atau number operator. Ya, ini satu buah oscillator harmonik satu dimensi saja. Nah, di sini saya nggak akan mengulang lagi semuanya, jadi silakan dilihat saja satu-satu mungkin di buku-buku yang sebelumnya bagaimana kita mencari solusinya dengan menggunakan operator tangga ini. Jadi kita menggunakan operator A yang disebut dengan ini operator lowering ya. Yang disebutnya adalah sing. Jadi kadang-kadang disebut juga anihilasi gitu ya. Disebut juga dengan creation operator. Tergantung konteksnya. Sama aja pakai mana. Bisa lebih orang nyebutnya anihilasi dan kreasi karena di kuantisasi kedua ya. Jadi anihilasi artinya dia menurunkan tingkat energi atau membuang atau menganihilasi suatu keadaan kuantum tertentu, foton. Misalkan kalau kreasi dia membuat suatu keadaan kuantum misalkan foton, atau racing berarti dalam konteks oscillator harmonik dia menaikkan tingkat energinya. Nah, nanti nilai eigen dari number operator itu adalah N di sini, yaitu jumlah atau tingkat energi dari oscillator harmoniknya. Jadi energinya nanti berkaitan dengan tingkat energinya ditambah setengah, intinya begitu ya. Jadi yang paling rendah dia memulai angkanya dari 0. Ini beberapa sifat dari operator A dan A dagger gitu ya. Dicek saja di buku lagi. Lalu kita intinya adalah kita bisa membangun sembarang keadaan, jadi keadaannya itu nanti dinyatakan oleh N di sini. Dan kita bisa membangun keadaan N yaitu dengan tingkat energi N dari oscillator harmonik itu dari keadaan paling dasar yang kita kasih notasi 0 di sini dengan menggunakan operator racing yang diaplikasikan sebanyak N kali. Kita harus bagi dengan akar N faktorial karena ada faktor normalisasi. Nah, pertanyaannya biasanya salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui keadaan ground state
atau fungsi gelombang ground state dari osilator harmonik. Definisi dari ground state osilator harmonik adalah keadaan yang kita kasih notasi 0 di sini. Itu kalau kita aplikasikan lowering operator, maka dia langsung 0, karena dia udah nggak bisa ke bawah lagi. Jadi kalau misalkan 1, diaplikasikan lowering operator, dia berubah jadi 0. Tapi kalau udah 0 begini, dioperasikan dengan lowering operator, maka dia langsung berubah jadi 0. Jadi ini adalah definisi dari keadaan cap 0 di sini. Nah, kita jepit saja ini dengan misalkan X di sebelah kiri ya. Jadi X ya, kita kasih X di sebelah kiri, seperti ini. Maka A tadi kan adalah apa? Kalau masih ingat, A itu adalah plus minusnya mau kembali-balik. A itu yang plus ya. X tambah IP. Jadi adalah A itu adalah X tambah IP ya. A dengan X tambah IP ya. Oke, kita aplikasikan dengan X di sebelah kiri kan. Kalau X sebelah kiri berarti X-nya tetap X biasa. Sedangkan IP per akar 2 ini akar 2 kita keluarkan berarti dapatnya adalah DDX gitu ya. Karena ini ada minus ya. Karena P itu adalah minus kan ya. Coretnya 1 ya. Oke, jadi minus kalikan minus jadi plus. Oke, terus yang X ini langsung nempel kepada 0 menjadi psi 0X. Jadi ini adalah persamaan diferensial yang harus dipecahkan untuk mencari fungsi gelombang keadaan ground state, yaitu psi 0X. Pecahkan, nggak susah, dia kalau ribet masukkan aja ke wolfram alpha. Maka kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ada faktor di depan yang berkaitan dengan normalisasi saja. Nah, ini adalah kita pecahkan dengan menggunakan satuan kita yang spesial sebelumnya, di mana semuanya tanpa dimensi. Sekarang kita harus kembalikan ke dimensi yang normal. Jadi, mesti ingat tadi kalau fungsi gelombang, harus kalikan dengan ini depannya, ya, ini pengalih untuk depannya. Terus kalau X, harus dikalikan apa tadi, ingat ya, dibalikin aja. Jadi dapatnya adalah seperti ini. Jadi ini yang perlu diganti cuma gelombangnya dan sama X saja nih, cuma 2 ini. Ini di pangkat seperempatnya yang masuk ke sini. Ini ada di pangkat seperempat, jadi tidak bisa. Jadi ini yang perlu diingat, ini adalah penting. Kita lihat ini adalah fungsi gelombang ground state untuk osilator harmonik yang bentuknya adalah Gaussian. Atau bell shape ya, tulis bell gitu. Bentuknya kayak bell begini maksudnya, bukan bell nama orang, karena ada lagi di sini kuantum banyak yang namanya bell state, yang beda lagi ya, bell shape mungkin ya. Oke. Jadi bentuknya adalah seperti bell. Jadi kalau belajar piston biasanya selalu bentuk gelombangnya wave packetnya itu bentuknya kayak lonceng begitu atau bell. Kenapa? Ya karena memang untuk keadaan paling dasar dari osilator harmonik bentuknya adalah Gaussian gitu ya. Bentuk bell. Dari sini nanti kita bisa bangun keadaan-keadaan yang lain gitu ya. Ya dengan cara sama yang ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini mungkin saya ambil review. Kalau mungkin review, kalau enggak ya coba lihat baca di buku. Nah, kalau keadaan lainnya kita bangun dari keadaan dasar tadi, intinya begitulah. Jadi N berarti kita bangun keadaan si N-nya ya kita jepit dengan X sebelah kiri, ini jepit dengan X sebelah kiri, kita lakukan hal yang sama, begitu ya, berarti ini bentuknya adalah X kurang DDX, karena ini adalah dagger. Berkali-kali begitu, nanti dapatnya adalah seperti ini persamaan yang harus kita pecahkan ya, dan bisa dihitung secara langsung, tetapi bisa juga menggunakan trik di sini. Ini saya nggak terlalu bahas banyak lebar gitu ya.
Intinya kita dapatkan seperti ini bentuk lainnya lagi dengan trik di atas, karena kalau ini kan agak susah karena X kurang dari X pangkat N itu kan ada banyak suku apa ya, kayak segitiga Pascalnya begitu. Jadi makin lama makin banyak, kalau pangkatnya 10 aja sudah harus ingat-ingat itu X pangkat 10, terus pangkat 91, 82, dan seterusnya. Jadi belum turunan-turunannya akan gitu. Ini kalau dalam bentuk ini dengan mengubah identitasnya ini akan lebih sederhana, cuma turunan n kali walaupun isinya x kuadrat tetap harus diturunkan. Tetapi kita belajar di Bismart juga. Di Bismart ada ini ya, kalau ini cek aja buas. Di apa? Bab berapa ya? Bab 12. 12 kayaknya, nggak salah. Jadi di BOAS bab 12 ada ini mesti ingat kan ya, formula Rodriguez dari Alexandre lah, dari Bessel, dari fungsi Hermite. Ini namanya fungsi Hermite. Nah, biasanya kalau di BOAS di bagian belakang ada laser, ada Hermite kan. Hermite itu terus laser paling terakhir. Kadang-kadang dosennya tidak membahas, tetapi disebutkan saja karena prinsipnya sama saja semuanya. Jadi bisa dituliskan dalam polinom Hermite. Ya, kalau di ITB juga biasanya ujian itu suruh baca sendiri, tapi nanti keluar aja di ujian gitu. Jadi sekarang ujiannya online, gampang, tinggal review sedikit, kerjakan soalnya. Nah, dapatnya seperti ini ya. Jadi ini adalah skor umumnya. Di BOAS juga ada penurunan seperti ini. Mungkin metodenya mirip atau tidak persis sama, tapi cek aja di BOAS mengenai Hermite polinomial dan sifat-sifat. Oke, jadi yang penting adalah ini, bahwa solusi dari fungsi gelombang dari osilator harmonik satu dimensi itu bergantung pada N yang menunjukkan tingkat energinya dan diberikan oleh polinom Hermite. Ya, kalau Hermite yang N-nya 0 ini kembali ke bentuk yang sederhana seperti sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Saya banyak close over, tapi kalau mau lebih detailnya silakan dibaca apa lagi, tapi intinya saja dulu. Gambarannya mungkin saya skip saja. Ini juga ya. Nah. Oke, seringkali kita bekerja pada gambaran Schrödinger dan gambaran Heisenberg. Mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ada gambaran Heisenberg, gambaran Schrödinger. Jadi kalau untuk gambaran Heisenberg kita menggunakan persamaan gerak Heisenberg ya, di mana operator-operator yang bergerak terhadap waktu, berubah terhadap waktu. Ini seperti kosong bracket saja persis. Jadi dxdt sama dengan ini, kalau kita hitung ini masukkan ke sini dapatnya adalah P, dicek saja. Ini cek aja ya. Dengan komutasi biasa, atau komutasi saja. Ini cuma X dan P saja komutasinya. Dan dari sini kita bisa pecahkan nanti X sebagai fungsi dari waktu, atau P sebagai fungsi dari waktu, dan seterusnya. Nah ini kalau secara klasik pakai kosong bracket seperti ini. Solusinya dari klasik jelas kita tahu bentuknya adalah rotasi gitu dalam ruang fasa. Kalau di dalam kuantum juga sama persis, nggak ada bedanya. Jadi rotasinya adalah apa seperti ini. Jadi ketika di fisika dasar juga mungkin pernah dapat bentuk seperti ini ketika momentumnya masuk maksimum, tapi dalam bentuk bukan ruang fasa. Kalau di fisika dasar sebutnya apa? Energinya, energi sini adalah energi kinetik, energi potensial, tapi bentuknya tidak melingkar kalau energi yang kuadrat. Sebenarnya persis melingkar seperti ini lingkaran.
Di sini P-nya maksimum, X-nya 0 di tengah, di sini AX-nya maksimum, P-nya 0, dan seterusnya. Nah, kita bisa lakukan penyederhanaan dengan mengubah variabel. Misalkan kita sebut dengan Z saja, itu adalah X tambah IP, dan Z bar itu adalah kompleks konjugatnya. Sehingga Hamiltoniannya, kalau ini secara klasik ya, bisa dituliskan dalam bentuk Z bar Z. Nah, sepertinya, atau Z homodulusnya kuadrat. Dan persamaan gerakan jadi lebih sederhana sekarang. Seperti ini ya. Jadi Z dot sama dengan minus Z, Z bar dot sama dengan I Z bar Z bar ya. Ini kompleks konjugat aja dari persamaan ini ya. Sebenarnya persamaan kalau begitu kan ekivalen ya. Solusinya ya ini, apa yang sebelah ini juga ekivalen ya. Ini sama persis. Tinggal di kompleks konjugatkan, maka dapat sebelah kanan. Jadi, dengan cara seperti ini, kita dapat dengan lebih mudah melihat solusinya. Ini trik yang bisa digunakan menggunakan bidang kompleks. Nah, kalau kita bekerja dalam kuantum, sama juga kita bisa lakukan hal yang sama. Maka Z tadi itu tidak lain adalah operator A dan A dagger yang berkaitan dengan Z bar. Jadi persamaannya persis sama, cuma kita ganti Z menjadi operator A dan A dagger, dan solusinya persis sama. Itu seperti ini. Ini menunjukkan rotasi omeganya sama dengan 1 ya, ingat ya. Kita pakai omega sama dengan 1, jadi nanti kalau kita kembalikan ya kita harus tulis omega. Kalau tidak, biasanya agak aneh. Kenapa kok ada T di atas? Biasanya argumen dari eksponen itu tanpa dimensi. Ini kalau ada dimensinya waktu gitu ya, jadi sebenarnya ada dikali dengan omega. Jadi sama persis, intinya sama persis semua lah, mau klasik mau bukan, tapi kita menggunakan operator A. Nah, yang menarik dari oscillator harmonik adalah bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan foton. Kita belajar dari fisika dasar atau listrik magnet lah mungkin, bahwa energi ini, yaitu energi dari foton atau medan listrik lah, kita belum bicara foton di sini, itu adalah setengah epsilon 0 E kuadrat, betul ya, dan 1/2 mu 0 B kuadrat. Nah, mu 0 itu adalah berkaitan dengan 1 per C, betul ya. Jadi dari sini didapat seperti ini, kita bisa nyatakan C terhadap epsilon 0 saja untuk menetapkan mu 0. Jadi kita dapatkan ini adalah total energi atau sebenarnya rapat energi yang ini. Integralkan, dapatlah total energi. Nah, sekarang kita tinjau suatu KVP atau suatu rongga gitu ya. Volumenya kita anggap aja V besar. Lalu kita tinjau cuma satu mode saja, satu frekuensi saja, yaitu omega, bilang gelombang adalah omega per C. Dan kita asumsikan medan listrik dan medan magnetnya itu adalah standing wave. Dan mereka pasti beda fasa ya. B dan E itu beda fasa, sehingga kita bisa tuliskan E-nya itu dalam arah X, misalkan B-nya dalam arah Y. Itu biasa tegak lurus ya, E dot B-nya selalu tegak lurus. E cross B sama dengan K, betul ya, atau K bersama Maxwell bisa diturunkan. Tapi mereka beda fasa, artinya yang satu adalah sinus, satunya kosinus, bedanya berdua. Dan kalau kita tuliskan dengan cara seperti ini, kita substitusikan lagi ke atas. Masukin lagi ke persamaan yang atas ini. Kita masukkan sini. Maka kita dapatkan bentuk yang familiar sama kita, yaitu ini adalah bentuk
osilator. Jadi keadaan foton itu tidak lain adalah bisa digambarkan dengan keadaan osilator. Jadi jangan dibayangkan foton itu seperti ada massa dan pegas begitu. Yang menyamakannya adalah persamaannya. Oleh karena itu kita postulatkan Hamiltoniannya ya begini aja. Ini secara kuantum dikasih topi. Dan kita postulatkan untuk kuantisasi ada bentuk kuantisasi Qp-nya adalah sembilan IH coret. Itu biasanya IH coretnya kembali ya. Tapi masanya berarti kita ambil 9/1 kan untuk kasus ini. Kita bisa bangun dengan cara yang sama dengan copy paste saja. Operator A, anihilasi, kreasi, memenuhi hubungan ini karena dari sini saja, ini bisa otomatis ke sini. Dan kita bisa hitung Hamiltoniannya yang atas ini bisa tuliskan dalam A dan A dagger itu seperti ini. Ini hitung biasanya ini contoh saja menghitung A, tapi ujung-ujungnya adalah seperti ini. Sama persis, nggak ada bedanya ya. Sekarang karena kita memiliki Hamiltonian yang sama persis seperti osilator harmonik, jadi kita bisa tafsirkan apa yang telah kita turunkan sebelumnya dengan tafsiran yang baru. Kalau sebelumnya N itu menunjukkan tingkat energi dari osilator harmonik, kalau sekarang N menunjukkan jumlah fotonnya. Ya, masing-masing energinya adalah H coret omega, sama energinya, ada N buah, kan dinyatakan oleh ini. Oke, jadi kenapa osilator harmonik digunakan untuk menggambarkan foton? Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi X-nya kita ganti Q sekarang karena lebih umum, variabel umum. P ya tetap P. Nah, kita dapatkan sekarang Q itu dengan H coret dan omeganya tidak diambil satu, berarti ini sama seperti sebelumnya juga, nih X biasanya. Karena kita bekerja dalam gambaran Schrödinger, Heisenberg, berarti yang berubah itu adalah operatornya, yaitu Q-nya, berarti mesti ingat tadi ya bahwa A berubah jadi A eksponen IT, A dagger eksponen I omega T gitu ya. Ini yang kita turunkan, berarti ini tinggal yang berubah cuma ini saja. Gampang, tinggal copy paste saja. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi dari E di awal tadi, ini Q-nya kita ganti jadi operator. Ya, masukin aja Q-nya di sini ke dalam sini ya. Nah, semua konstanta ini masuk ke N0 aja lah, apapun juga. 0 di sini ya. Jadi kita lihat bahwa operator atau medan listrik berubah menjadi operator. Operatornya jadi Hermitian harus, karena dia adalah fisis observable. Nah, ini operator. Kalau di dalam pengukuran, kalau kita bicara kuantum, apa artinya medan listrik? Medan listrik itu adalah nilai ekspektasi dari operator medan listrik. Ya, jadi sekarang kita mau menghitung nilai ekspektasi dari medan listrik. Nilai ekspektasi harus diukur terhadap apa? Terhadap keadaan foton N misalkan. Ya, kita jepit aja dengan N kanan kiri. Berarti yang ada operatornya cuma A dan A dagger kan. Dan ini bilangan. Tapi kita tahu nilai ini sebenarnya 0 kan? 0. Jadi 0, sebenarnya 0. Ini aneh kan? Berarti kalau kita ukur nilai ekspektasi dari medan listrik, hasilnya 0. Padahal kalau dalam eksperimen kita lakukan pengukuran, hasilnya tidak 0. Nah, masalahnya di mana?
Masalahnya adalah kita mengukur terhadap keadaan foton, keadaan number, keadaan Fock state, namanya Fock state. Kalau kita ukur terhadap keadaan yang disebut keadaan koheren, kita sebutnya dengan alfa. Alfa adalah bilangan kompleks, kita jupit terhadap alfa, di mana alfanya itu adalah eigenket dari operator anihilasi. Jadi alfa adalah alfa dan alfa bilangan kompleks, bisa tulis seperti ini. Maka kalau kita hitung hasilnya ternyata sesuai dengan yang diamati secara klasik. Itu ya, ini sama ini kan berarti kan masukin aja berarti alfa keluarnya alfa. Ini didegerkan aja semua sama aja kan, berarti dapatnya alfa kompleksnya juga. Ini bisa ditulis dalam bentuk bagian real kan, bagian real itu adalah ingat ya, smart ya. Nah, ini jadi bagian real dari ini, yaitu kosinus, dan jadi hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya, tidak nol dan berosilasi. Jadi kesimpulan kita adalah keadaan koheren itu yang memberikan medan listrik klasik. Nah, pertanyaannya apa yang arti dari keadaan koheren? Keadaan koheren itu apa sih maksudnya? Apa maknanya begitu ya? Kalau keadaan N kan kita tahu berarti N buah foton. Kalau keadaan koheren itu apa sih? Ya. Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita bisa hitung, lakukan perhitungan misalkan, saya tidak akan detail, tetapi kalau kita nilai atau kita menghitung nilai ekspektasi dari number operator dalam keadaan koheren, itu dapatnya adalah alfa kuadrat. Jadi ini keadaan klasik yang biasa kita ukur itu berkaitan dengan keadaan koheren, yaitu berkaitan dengan keadaan kuantum dengan jumlah fotonnya adalah sebesar jumlah foton rata-ratanya itu sebesar alfa kuadrat. Itu adalah nilai ekspektasi number operator dari alfa, kan intinya begitu ya. Nah, ternyata kalau di dalam mekanika kuantum kita memiliki kekayaan, limpahan dalam menggambarkan keadaan-keadaan tersebut, khususnya keadaan foton. Jadi keadaan foton itu ternyata macam-macam, ya bukan hanya satu keadaan klasik saja. Yang kita pelajari adalah keadaan number state, jadi N, keadaan koheren, alpha, keadaan squeeze, keadaan foton anti-punch states, khususnya. Dan mungkin ada keadaan-keadaan lain. Dan yang paling dekat dengan klasik itu ternyata adalah keadaan koheren. Keadaan koheren nanti banyak berkaitan dengan medan yang dihasilkan ketika kita membuat laser. Tahu laser ya, yang dipakai untuk pointer dan seterusnya, untuk pertunjukan. Keadaan lain dikatakan lebih sukar dihasilkan secara terkontrol dan butuh alat-alat optik yang lebih canggih, non-linear ya. Tapi sebagai contoh, keadaan squeeze ini digunakan untuk mendeteksi gelombang gravitasi ya. Interferometer yang panjang 4 kiloan itu menggunakan foton dalam keadaan squeeze. Anti-punch, saya kurang paham, mungkin orang-orang fotonik yang lebih paham, pernah lebih lupa saya. Tapi bisa nih hal-hal yang umum dilakukan di lab cobaan gitu ya, untuk berbagai kebutuhan
macam-macam ya. Ini cukup menarik artinya. Oke, spesialnya mau ditanya dulu. Ada? Nah, kalau ditanya, kalau nggak ada, apa yang disebut dengan kadang koheren? Kalau kita definisikan secara sederhana adalah tadi eigencat dari operator anihilasi. Tapi bisakah kita menggambarkan ini dengan lebih fisis gitu ya? Secara fisis, coherent state itu termasuk minimum uncertainty wave packet. Jadi artinya kita udah belajar itu yang mensaturasi ketidakpastian dengan ukuran yang sama delta X dan delta P-nya. Jadi dia adalah ini. Selalu Gaussian. Oke. Dan salah satu contohnya adalah yang tadi itu. Ground state oscillator harmonic. Ini dalam satuan tanpa dimensi tadi ya. Jadi kalau kita hitung nilai ekspektasi X dan P-nya 0 yang tepat di tengah. Nah, jadi cara membangun keadaan koheren yang berkaitan dengan osilator harmonik atau foton, kita mulai dari keadaan ground state. Tapi ground state kan nggak menarik karena dia ada di tengah-tengah begini. Terus kita geser. Bagaimana kita memindahkan ini ke posisi sembarangnya? Pindahkan ya, sehingga dia ada di posisi apapun juga. Jadi cara memindahkannya kita menggunakan operator displacement namanya. Ini operator displacement. Ingat bahwa X itu adalah operator dalam pergerakan translasi dalam ruang P, P adalah operator translasi dalam ruang X, sehingga ini yang X-nya kita geser sejauh A, yang P-nya kita geser sejauh B, intinya begitulah. Ini seperti ini gambarnya. Nah, adalah P, ini X. Jadi kalau awalnya di sini, yang nggak menarik, masa di sini terus. Kita mau geser kemana-mana, ada triknya seperti ini. Pakai operator displacement. Nah, beberapa hal saya skip saja karena nggak terlalu penting tapi poin utamanya saja ya. Jadi seperti ini, awalnya kan di external panel yang nanti kita ambil dengan 0 untuk keadaan ground state. Ini akan bergeser ke X0 tambah A, P0 tambah B menggunakan operator tadi ya. Jadi intinya seperti ini. Ground state, operator tadi pindah ke A, B. Next gitu ya. Nah, kalau kita kerjakan ke keadaan ground state yang tadi, maka kita bisa hitung. Ini dari mana datangnya, pokoknya bisa dihitung lah. Ya, kalau mau dicek aja lah. Sebagai tugas PR ya. Dan hasilnya adalah seperti ini dengan menggunakan D tadi ya. Aplikasikan, maka kita keluarkan hasil pada sembarang posisi.
Oke, poinnya adalah itu. Lalu, apa lagi? Cara lain, kita biasanya lebih suka menggunakan parameter alpha, bukan XP. Alpha itu mirip seperti sebelumnya, kita definisikan adalah kombinasi X dan P, seperti ini. Sehingga operator displacement-nya nanti berubah jadi bentuknya lebih ringkas, sama aja ya, bukan lebih ringkas gitu. Oke, bentuknya seperti ini. Dan mungkin langsung saja yang ini ya. Jadi sekarang XP-nya akan berubah jadi alpha. Sembarang alpha itu berkaitan dengan XP karena alpha adalah X tambah IP per akar 2. Jadi diperoleh dari ground state lagi dengan operator displacement. Kita operasikan. Dan yang paling penting adalah ini. Berarti kita dapatkan nanti hasilnya adalah seperti ini. Semua aja ya. Jadi alpha itu adalah kombinasi linear dari N. Jadi tidak sama dengan N, tapi dia adalah kombinasi linear dari keadaan number atau keadaan Fock, istilahnya Fock state. Ya. Jadi jelas-jelas alpha di sini atau keadaan koheren itu adalah bukan keadaan eigenenergi. Ya, kecuali kasus yang ground state ya. Kenapa bukan keadaan energi? Karena dia kombinasi dari N yang berbeda-beda. Karena N itu keadaan energi kan. Ingatnya bahwa N itu keadaan energi. Jadi atau H ya biasanya. Apa sih? Ya. Ini adalah N setengah ya. Jadi idenya adalah seperti itu, poin utamanya. Ini saya skip saja. Ini saya skip saja. Skip saja. Nah, kalau kita mau meninjau dinamika dari keadaan koheren, ya kita aplikasikan aja operator U di sini kan ya. Atau time evolution operatornya. Dan setelah kita operasikan, maka kita dapatkan ini bentuknya akan berubah jadi seperti ini. Jadi cukup sederhana lah intinya. Jadi tidak terlalu rumit. Hanya ada faktor T per 2. Di sini ada eksponen minus IT. Nah, ini tinggal diaplikasikan aja, tadi cek saja nih hasilnya seperti ini. Yang ingin ditunjukkan adalah bahwa keadaan koheren dia tetap keadaan koheren. Jadi tidak berubah menjadi keadaan yang lain. Jadi tetap mempertahankan bentuknya. Oleh karena itu, kita bisa bayangkan keadaan koheren itu semacam keadaan klasik, karena dia memiliki bentuk yang seperti Gaussian, dan dia bergerak-gerak dengan bentuk tanpa berubah, tidak terjadi dispersi. Ini paling dekat dengan partikel klasik ya ini. Ini saya skip saja, skip saja. Nah ini, kalau kita cek ketidakpastian Heisenberg untuk energi dan waktu kan kira-kira seperti ini. Kalau energinya pasti, waktu tidak pasti. Nah, ini kita bisa rubah ke dalam bentuk N dan V itu adalah sudut di sini. Jadi, mengubahnya sederhana, dari mana ada di sini ya. Jadi, mengubahnya begini aja, kita tahu bahwa energi itu adalah N coret omega, tambah setengahnya kita abaikan saja.
V itu fasa itu ya omega kali T, berarti kalau delta E, delta T lebih besar kacau kedua, maka ini kita dapatkan adalah delta N, ini konstanta, ini berarti berat saja kan ya, maka dapatnya adalah seperti ini ya. Nah, tulis sini ya kurang lebih beginilah setengahnya, kita nggak pentingkan, kita anggapnya kurang lebih besar dari 1. Artinya apa? Artinya kalau energinya pasti, maka fasanya nggak pasti. Kalau energi pasti berarti jari-jarinya pasti kan, karena N itu berkaitan dengan energi adalah dengan jari-jari. Jadi kalau energi pasti dia ada di mana kita nggak tahu, yang ada adalah kita dapatkan dia cuma bentuk meningkat seperti ini saja ya. Ini kok jadi besar gambarnya. Nah, secara umum kita dapatkan seperti ini ya, di posisinya nggak pasti tapi dia jelas seperti partikel. Jadi kalau misalkan N-nya pasti dia akan melingkar begini saja ya. Di mana pasti nggak tahu kita, pokoknya dia di sini aja lah, ada di mana-mana di sini. Sebaliknya kalau N-nya tidak pasti dia cuma satu arah ya, jadi seperti garis berdiri saja. Nah, jadi itu berkaitan dengan ketidakpastiannya. Kalau yang kita bahas tadi barusan apa? Keadaan koheren ya seperti ini. Dia akan bergerak kayak partikel betulannya. Nah, keadaan squeeze itu mirip seperti ini, cuma tidak persis seperti yang tadi bulat gitu ya. Jadi kalau keadaan squeeze itu di squeeze ya. Kalau tadi kan misalkan kalau di tengah ya, atau kalau di sini ya, itu keadaan yang ini biasa. Tapi kalau squeeze di squeeze, jadi misalkan dia di lonjong begini, atau begini juga bisa. Kalau saya mau miring boleh juga, miring begini bisa. Ini skip saja. Size. Nah. Oke, ada mau ditanya dulu? Oke, sambil nunggu saya mau ke belakang bentar, air dulu lah. Ya. Kalau ada tanya boleh disimpan dulu pertanyaannya. Baik.
Mana ada yang mau nanya? Oh, enggak. Kalau belum ada, lanjutkan. Di propagator mungkin saya skip saja. Oke, saya lanjut ke partikel bermuatan dalam medan magnet ya. Ini hal yang sering dibahas dalam fisika. Jadi kita bandingkan antara teori klasik. Di dalam teori klasik, maka medan E dan B itu adalah besaran fisis. Tapi kita juga belajar menggunakan namanya potensial vektor dan potensial skalar, medan potensial, yaitu A dan V. Dan A itu tidak bisa diukur, tapi A mengandung bagian fisis, tetapi juga mengandung bagian non-fisis. Karena dia tidak measurable, dia mengandung fisis dan non-fisis, karena dari A kita dapatkan medan B, misalkan, dan juga medan E. Tapi yang menarik dalam mekanika kuantum, atau teori kuantum, persamaan Schrödinger itu menggunakan potensial vektor A, bukan E dan B. Untuk persamaan Maxwell bisa menggunakan A dan V, tetapi bisa dirumuskan dalam E dan B. Dan kita syaratkan seperti yang kita telah tunjukkan sebelumnya, bahwa fungsi gelombangnya itu adalah bergantung pada gauge. Ya. Jadi jika kita transformasi gauge, maka fungsi gelombangnya juga bergantung pada gauge, supaya persamaan Schrödinger invarian, gauge invarian. Pertanyaannya, apakah potensial vektor itu memiliki konsekuensi fisis atau memiliki signifikan secara fisis? Nah, apakah ada efek yang bergantung pada potensial vektor yang tidak bisa dijelaskan atau dinyatakan dalam medan B saja? Jawabannya adalah tidak. Artinya semua bisa dinyatakan dalam B dan E. Jadi tidak ada suatu hal yang baru, tapi dalam perumusannya kita lihat nanti memang lebih elegan dan lebih memang di mekanika kuantum kita menggunakan A. Tapi nanti kita bisa gambarkan fenomena-fenomena yang bersifat topological dengan menggunakan medan A dengan lebih jelas. Ya. Nah, yang bersifat non topological itu berkaitan juga sifat-sifat global yang berkaitan dengan efek-efek non lokal. Ya. Nah, kalau kita masuk ke Hamiltonian untuk partikel dengan massa m dan muatan q dalam medan EM, secara klasik kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini namanya minimal coupling kan. Biasa minimal coupling. Nanti kita ada tambahkan potensial vektor seperti ini. Ini nanti dapatnya adalah gaya Lorentz. Ini juga interaksi antara Q dan potensial skalar. V adalah potensial skalar. Di dalam perumusannya kita tahu ini adalah kecepatan, P adalah momentum kanonik, ini semua adalah momentum kinetik, jadi adalah kecepatan. Dan dapat dituliskan hanya dalam kecepatan ya seperti ini. Nah, kita bisa hitung komutasi karena nanti kita akan menghitung komutator dari kecepatan-kecepatan. Misalnya kalau kita hitung VI dan VJ, hasilnya adalah seperti ini. Kita menggunakan hasil bahwa kalau dari A adalah semakan B ya. Dari listrik magnet atau medan listrik, teori medan. Dan
Dari sini nanti kita pakai untuk hitung persamaan geraknya, intinya begitu. Jadi kita juga hitung komutator aja, ini kita cuma hitung aja. Nanti kita pakai ya. Terus sebagai latihan dicek semua aja ya. Untuk menyederhanakan masalah, kita ambil saja medan E-nya 0, B-nya dalam arah Z. Kita ambil elektron, misalkan Q-nya adalah minus E, maka persamaan gerak secara klasiknya adalah gaya Lorentz biasa, gaya adalah V cross B, ada M per C ini karena satuan kita Gaussian ya. Kita tulis ulang dalam bentuk seperti ini, dengan mengambil B-nya dari dalam arah Z, dan omeganya kita definisikan sebagai EB per MC. Kita bisa breakdown dalam komponen-komponennya, yang dalam komponen Z-nya 0, karena adalah cross Z di sini. X dan Y-nya bisa tuliskan dalam bentuk cross product menjadi komponen-komponen. Maka kita bisa integralkan satu kali, misalkan ini, maka kita dapatkan itu kan adalah dx dt, nah ini adalah dv dt, berarti dt-nya kita coret, dapatnya adalah v doang, ini berarti y doang gitu ya, terus ambil konstanta integrasi adalah y besar, maka dapat seperti ini, langsung aja. Ini kita disebutkan di nah, ini contohnya yang lain juga sama ya, ini gampang. Ini adalah konstanta. Atau kita balik seperti ini, sama kita balik ya. Balik ya. Ya. Hapus. Bagus. Mari ke sana. Nah, beda. Oke. Jadi ini solusinya karena VZ constant adalah berarti GL apa GLP ya. Nah, kalau kita cari solusinya, kita akan dapatkan solusinya sama seperti sebelumnya juga. Jadi kita definisikan aja untuk mudah, ini adalah psi adalah x kurang x besar, eta adalah y kurang y besar, sehingga persamaan tadi kita bisa tulis ulang semuanya dalam psi dan eta. Selisih terhadap ini rotasi biasa kan ya, relatif terhadap ini ya, terhadap guiding centernya. Karena relatif terhadap guiding center dalam lingkar, maka kita dapatkan bentuk kas ini guiding center adalah sebutnya guiding center x besar dan y besar ya, itu dia melingkar seperti ini. Nah, sekarang kita tuliskan lagi Hamiltoniannya dengan mengasumsikan potensial skalarnya sama dengan 0. Kita dapatkan bentuknya adalah seperti ini. Dan ini di substitusi aja ke bentuk yang semula, ganti variabel jadi V tadi, asumsi bahwa E-nya 0, terus B dalam arah BZ saja, N-nya 0, lalu apa? V-nya kita ambil sama dengan 0, potensial skalarnya kita ambil sama dengan 0. Oke.
Kita sebut ini adalah sebagai H tegak lurusnya yang sejajar dengan V. Lalu kita ambil semua jadi operator. Kita baca kembali komutasinya seperti yang telah kita turunkan sebelumnya. Maka kita simpulkan bahwa yang X dengan Z0, yang Y dengan Z0 berarti yang bagian ini dan bagian ini saling komut. Berarti H tegak lurus dengan H sejajar komut sama dengan 0. Kalau kita hitung untuk guiding center-nya yang X besar dan Y besar, sesuai dengan definisinya, kita bisa hitung lagi dengan sifat komutasi yang kita turunkan atau kita tuliskan sebelumnya. Ternyata tidak 0, yaitu hasilnya adalah IH coret per M omega. Jadi ini bukan seperti posisi yang kalau biasa posisi pasti 0 ya, X dan Y. Di sini tidak 0 ya, perhatikan ini tidak sama 0. Nah, poinnya adalah di sini. Poinnya adalah kita membuat tabel yang berisi variabel-variabel. Tadinya kan kita punya variabel kita kan X, Y, Z, PX, PZ ya, betul ya. Awalnya adalah X. Udah 6 ya. Kita rubah menjadi sekarang X, Y besar, PX, PY, Z kecil, dan begitu. Jadi ada 6 juga. Jadi intinya kita ngubah yang dari sini semua jadi ke sini ya. Kenapa kita rubah begitu? Karena keuntungannya kita lihat dari struktur komutasinya. Ini komutasi ya, jadi komutasi adalah yang row kali kolom ya. Ini X, X0, XY tadi adalah ini, YX adalah ini, dan seterusnya. Jadi bentuknya adalah blok diagonal. Yang tidak 0 cuma dari sini saja. Artinya apa? Artinya kita punya 3 pasang. 3 pasang variabel kanonik. Kalau pakai sebelumnya, oke, mungkin bisa, tetapi lebih rumit nanti hasilnya. Ya, jadi kita punya 3 pasang. Dan dari 3 pasang ini nanti kita coba pecahkan untuk mencari persamaan geraknya. Nah, supaya bentuknya standar, tadi ada angka-angka tidak. Nah, ini adalah angka-angkanya jadi standar, jadi 1 atau -1. Kita bagi saja dengan masing-masing sesuai dengan besaran yang tadi. Tujuannya adalah kita dapatkan bentuk yang standar, yaitu yang seperti ini. Atau ini juga ya. Jadi kita punya 3 pasang, Q besar dan P besar. Dan dinyatakan dalam Q besar dan P besar, Hamilton yang kita adalah jadi osilator harmonik lagi tambah 1 dimensi partikel bebas. Jadi keuntungan adalah kita bisa pecah dalam bentuk yang lebih sederhana untuk mencari solusinya nanti lebih mudah. Intinya sih begitu. Oke. Jadi poinnya adalah kita ganti variabel dan segala sesuatunya, terus kita dapat 3 pasang variabel konjugat XP, XP besar, X besar, P besar, 1, 2, 3. Dan Hamilton ini jadi sederhana seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita bisa pecahkan dengan mudah, intinya begitu ya. Jadi gimana mudahnya? Pertama adalah eigen energinya langsung kita dapatkan. Yang osilator harmonik adalah kita tahu N tambah setengah. Yang partikel bebas ya partikel bebas loh, P kuadrat per 2M energinya. Selesai ya. Jadi dengan cepat tanpa kita harus lakukan perhitungan, kita dapat solusinya karena kita udah tahu solusinya apa.
Nah, ini ada istilah namanya Landau levels, gitu ya. Untuk yang oscillator harmoniknya yang N. H tidak bergantung pada Q1 P1, oleh karena itu Q1 P1 kal. Begitu. Nah, setelah kita dapatkan energinya, kita harus dapatkan juga eigen function, ya, fungsi gelombangnya. Fungsi gelombangnya, cara mencarinya adalah kita mencari himpunan observable yang saling komut yang sebanyak mungkin, yang terbesar, apa namanya, complete set of commuting observable, ya, intinya begitu. Nah, di sini kita langsung pilih saja. Kita pilih di sini adalah 3. Kalau kita tambahkan lebih dari 3, maka tidak akan komut, yaitu X, tegak lurus, dan P3. Caranya kita hitung satu-satu. Ini pernah juga di Vistom, ya. Misalkan P3 itu definisinya adalah MVZ. Jadi kita aplikasikan. Kita tahu definisi dari MVZ adalah ini semua. Ini dari mana? Dari yang sebelumnya. Lalu kita aplikasikan harus sama dengan P3. Ini karena adalah nilai eigennya adalah P3, gitu ya. Kita asumsikan fungsi gelombangnya memiliki adalah eigenket dari ketiga observable tersebut. Nah, di sini kita menggunakan kebebasan untuk memilih gauge. Jadi, supaya memenuhi 3 ini, ada banyak kemungkinan kita bisa memilih yang memenuhi ini. Salah satu pilihannya adalah ajetnya kita pilih sama dengan 0, ini kita sebutnya gauge. Kenapa kita pilih? Nggak masalah, yang penting memenuhi BX, BZ-nya sesuai dengan kita harapkan, yaitu BZ-nya adalah B, yang BX-nya 0, B-nya 0. Kenapa kita pilih seperti ini? Supaya suku ini hilang. Kalau hilang, maka solusinya jadi mudah. Intinya begitu. Ya. Intinya begitu. Konsekuensinya adalah AX fungsi dari XY, AY fungsi dari XY, tidak fungsi dari Z lagi. Pecahkan. Ini adalah persamaan biasa. Tempatnya adalah seperti ini, kan. Ini persamaan eksponen biasa. Nah, yang kedua, kita gunakan X. Kita tahu definisi daripada X itu adalah seperti ini. Dengan cara yang sama, dia operasikan harus dengan X V, gitu, karena V tadi ini adalah solusi pertama kita. Masih mengandung V, X yang kita nggak tahu, ini apa, gitu, kita nggak tahu. Maka kita dapatkan persamaan yang masalahnya jadi sama seperti sebelumnya, yaitu susah dipecahkan karena mengandung suku ini dan suku ini. Ternyata dengan memilih gates tertentu kita bisa akali gitu dengan membuat suku ini hilang, ini saling menghilangkan. Jadi yang ini sama ini saling menghilangkan, ya. Menghilangkan, jadi saling menghilangkan. Jadi kalau ini saling menghilangkan, syaratnya apa? AY-nya harus dengan BX. Nah, ini pemilihan gates yang kedua. Atau dengan kata lain, A vektor adalah BX. Balikan arah Y. Sehingga persamaan jadi sederhana lagi. Nah, tinggal begini doang. Ya. Bisa dipecahkan lagi dengan cara yang sederhana. Apalagi seperti ini sekarang, yang belum kita adalah Fx. Fx-nya doang. Dan seterusnya, yang terakhir adalah yang H tegak lurus. Nah, H tegak lurus, ini triknya mirip seperti yang sebelumnya. Kita sudah tidak melakukan pemilihan gauge karena sudah habis, nggak bisa kita pilih lagi. Cuma di sini ini adalah eigennya, kan, ya. Ini Fx yang kita cari. Sedangkan ini semua.
Nah, ini triknya adalah persamaan ini bisa tuliskan seperti persamaan di bawah ini. Nah, ini ya. Ini persamaan yang ini. Ya. Nah, ini dilakukan adalah persamaan oscillator harmonik lagi. Dan mengetahuinya, disingkat kan berarti perulang kedua adalah energi kinetik adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Cuma beda bukan X, sekarang X kurang X besar. Tapi nggak masalah kan, asal kita ganti semua X dengan X kurang X besar, dia memenuhi persamaan oscillator harmonik yang biasa. Solusinya langsung kita ketahui, ini energinya adalah seperti biasa, 16,5 kuadrat omega, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi fungsi eigennya yang lebih susah tadi langsung kita dapatkan, yaitu apapun juga yang berkaitan dengan solusi oscillator harmonik yang jika n, yaitu UN, yang di dalamnya adalah fungsi Hermite, misalkan, itu kita dapatkan dengan tulisan notasi UN. Bedanya biasanya adalah fungsi dari X, ini fungsi X kurang X besar. Beda cuma di sini saja. Dan ini sama persis. Sehingga kalau kita totalkan hasilnya, solusi bisa kita dapatkan seperti ini. Kita kali-kalikan semuanya. Jadi itu adalah trik untuk mendapatkan hasilnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita tinjau solusi ini solusi ini kan ada fungsi Hermite. Kalau dalam ground state ya, kita tunjuk ground state-nya, berarti ini ada X kurang X besar. Dan fungsinya Gaussian kan berpusat di X besar. Jadi artinya apa? Fungsi Gaussiannya ternyata dia memanjang dalam arah Y. Seperti ini. Sebaliknya. Padahal kita milih X dan Y kan bebas. Jadi kalau kita sebelumnya kita pilih yang arah Y, maka solusinya juga mirip seperti ini, cuma dalam arah X memanjangnya. Misalkan seperti itu. Jadi cukup menarik ya. Jadi di dalam mekanika kuantum, solusi fungsi gelombang itu bisa bermacam-macam tergantung kondisi yang kita ambil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Pertanyaannya, bagaimana kita dapatkan solusi yang klasik? Kalau klasik kan partikel dalam medan magnet itu kan kira-kira seperti ini ya. Arah Z, B-nya dalam arah Z misalkan, maka dia akan berotasi seperti ini kan, ya, dia akan spiraling ya. Ya, apakah ada ketidakpastian, berarti ini kan ada blok di sini, tapi bloknya kan naik terus, ya, nggak seperti begini kan ya. Nggak lucu, masa dia di sana. Tapi tidak salah, jadi saya katakan dalam mekanika kuantum solusinya bisa bermacam-macam ya, tergantung. Nah, ini bisa diperoleh kalau kita menggunakan ini, variabel 3 ini ya, yang ini ya. X tambah Y, A3 terus, dan B3. Tapi ini bukan CSCO karena X tambah Y itu bukan variabel yang Hermitian. Itu aja sih bedanya. Oke, ada bertanya? Sampai di sini cukuplah hari ini. Fokus kuantum mungkin nggak usah, Runov bom nanti saja.
silakan jika ada pertanyaan. Ini banyak ceritanya aja, hitung-hitungannya mungkin bisa dicari sendiri nanti kalau berminat, tapi poin-poin utamanya saja. Beberapa sudah pernah dapat di fisika kuantum harusnya ya, ini banyak kan ngulang. Ada?